Barcelona dipastikan turun kasta dengan bermain di kompetisi Europa League setelah gagal lolos dari babak penyisihan grup C. Di laga terbarunya, Blaugrana takluk atas Bayern Munchen dengan skor telak 0-3. Padahal sebelumnya mereka sempat digadang-gadang bisa lolos dari fase grup neraka. Cetak Gol coba merangkum kegagalan Barcelona di Liga Champions sebagai berikut. Perjudian yang beresiko. Barcelona menjalani masa-masa yang sangat sulit dalam beberapa tahun terakhir. Saat itu performa Blaugrana harus menurun di mana pada musim lalu mereka sempat puasa gelar. Nggak cuma performa tim mereka yang menurun, tapi keuangan mereka saat itu juga semakin memburuk. Hal ini disebabkan karena bobroknya manajemen di era rezim Josep Maria Bartomeu. Pada akhirnya Bartomeu mengundurkan diri dari kursi presiden Blaugrana. Dalam laporannya, pria kelahiran Barcelona ini meninggalkan hutang sebesar 1,35 miliar euro. Joan Laporta yang menjadi sosok pengganti ditunjuk untuk bisa memangkas hutang besar tersebut. Dia pun langsung menyusun berbagai strategi agar bisa membawa Blaugrana keluar dari krisis. Laporta pun mengaku optimis kalau Barcelona bisa bangkit dari krisis finansial. Nggak membutuhkan waktu yang lama, Blaugrana langsung mendapatkan suntikan dana sebesar 300 juta euro. Suntikan dana itu berasal dari penjualan berbagai aset mereka. Salah satunya dengan menjual sebagian hak siar La Liga kepada perusahaan Sixth Street sebesar 25%. Langkah ini mendapatkan sambutan positif dari manajemen Barcelona. Mereka menganggap kalau ini merupakan sebuah kemajuan untuk memperbaiki sumber daya keuangan mereka. Apalagi Sixth Street merupakan perusahaan yang sudah berpengalaman dalam bidang sepak bola. Dengan kucuran dana yang besar, maka Barcelona bisa dengan leluasa mendatangkan pemain-pemain baru. Namun ada juga beberapa pihak yang menyebut kalau cara ini seperti membakar jembatan di masa depan. Sebab kalau proyek ini tidak sesuai rencana, maka Barcelona akan semakin krisis karena telah menjual seperempat dari hak siar mereka ke pihak lain. Langsung menghamburkan uang. Benar saja, pada musim panas yang lalu Barcelona bergerak mendatangkan sejumlah pemain baru. Transfer Market mencatatkan kalau mereka telah membeli 3 pemain dengan harga yang nggak murah. Saat itu Barcelona mendatangkan Robert Lewandowski seharga 45 juta euro, Rafinha 58 juta euro, dan Jules Koundé yang didatangkan dari Sevilla seharga 50 juta euro. Selain itu, Blaugrana juga mendatangkan sejumlah pemain-pemain gratisan, mulai dari Frank Kessie, Andreas Christensen, Hector Bellerin, sampai Marcos Alonso dari Chelsea. Blaugrana pun jadi salah satu klub yang paling boros dengan menghabiskan dana mencapai 153 juta euro. Keputusan ini pun dipertanyakan oleh berbagai pihak. Salah satunya ada pelatih Bayern Munchen yakni Julian Nagelsmann. Dia mengaku heran karena Barcelona bisa merekrut banyak pemain saat keuangannya sedang terjepit. Berikutnya ada Nasser El-Khelaifi yang juga turut menyindir klub raksasa Katalan tersebut. Presiden PSG ini menilai kalau langkah yang diambil Barcelona ini sangat gak adil untuk klub lainnya. Sebab UEFA sendiri punya aturan finansial yang harus dipatuhi oleh semua klub. Menurut Nasser, hutang Barcelona tersebut sudah lewat batas dari yang ditentukan. Tergabung di grup neraka Liga Champions. Pada bulan Agustus yang lalu, UEFA merilis hasil undian babak penyisihan grup Liga Champions. Saat itu, Barcelona tergabung di dalam grup C bersama Bayern Munchen, Inter Milan, dan Viktoria Plzen. Banyak yang menilai kalau Barcelona akan kesulitan untuk lolos dari fase grup tersebut. Pasalnya dalam grup ini dihuni oleh 2 klub raksasa yang punya mental juara. Akan tetapi wakil presiden Barcelona yakni Rafael Yuste meminta para pemain untuk tidak panik. Dia pun yakin kalau Barcelona bisa melangkah lebih jauh dan lolos dari grup neraka. Dalam wawancaranya bersama Diario Sport, Yuste bilang kalau Barcelona sudah mempersiapkan tim dengan sangat baik. Salah satunya dengan mendatangkan sejumlah pemain-pemain kelas dunia. Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Olahraga Barcelona yakni Jordi Cruyff. Dia menyebut kalau komposisi skuad saat ini sudah cukup untuk bisa bersaing di Liga Champions. Cruyff pun meminta para pemainnya untuk tetap enjoy menghadapi lawan-lawan yang berat. Selain itu, Barcelona juga bakal mati-matian untuk lolos demi bisa merengkuh gelar juara. Gembar-gembor bakal balas dendam.
Barcelona memulai kompetisi Liga Champions musim ini dengan hasil yang memuaskan. Di laga pertamanya mereka melibas Viktoria Plzen dengan keunggulan telak 5-1. Saat itu Xavi meminta para pemainnya untuk nggak merayakan kemenangan secara berlebihan. Xavi bilang kalau kemenangan itu hanya dijadikan sebagai motivasi saja. Xavi juga memuji penampilan Robert Lewandowski yang saat itu berhasil meraih hat-trick. Sayangnya di laga kedua Barcelona mendapatkan ujian berat dengan langsung menghadapi Bayern Munchen. Pada laga ini sebenarnya lebih banyak yang menjagokan Barcelona untuk bisa memenangkan pertandingan. Alasannya karena saat itu Bayern Munchen sedang tampil nggak konsisten di kompetisi Bundesliga. Sebaliknya Barcelona justru sedang dalam tren kemenangan di beberapa pertandingan terakhirnya. Gak heran Barcelona digadang-gadang bisa membalaskan dendamnya ke Bayern Munchen. Saat itu Xavi punya feeling kalau Barcelona bisa memenangkan pertandingan. Mantan pelatih dari Al Sadd ini bahkan gak khawatir dengan rekor buruk pertemuan keduanya. Sayangnya feeling itu hanyalah feeling semata. Pada laga ini Barcelona harus takluk dengan skor 2-0. Dua gol Bayern Munchen saat itu dicetak lewat Lucas Hernandez di menit ke-50 dan Leroy Sané di menit ke-54. Seusai laga, Xavi menyebut kalau kekalahan ini merupakan murni dari kesalahan para pemainnya sendiri. Salah satunya adalah Marcos Alonso yang saat itu dianggap gagal mengawal Lucas Hernandez. Nggak pernah menang atas Inter Milan. Berikutnya di matchday ketiga kontra Inter Milan, anak asuh dari Xavi Hernandez ini kembali meraih hasil yang buruk. Saat itu Barcelona berhasil dikalahkan dengan skor tipis 1-0. Pada putaran kedua yang digelar di Camp Nou Spotify, Barcelona kembali nyaris menelan kekalahan. Saat itu mereka gagal menang setelah ditahan imbang oleh Inter Milan dengan skor 3-3. Sejak hasil buruk itu membuat jurnalis Marca yakni Luis Rojo mulai meragukan Barcelona. Dia menyebut kalau catatan buruk ini nggak pantas mengingat Barcelona punya skuad yang begitu mentereng. Dia menganggap kalau Robert Lewandowski dan kawan-kawan belum punya skuad yang cukup solid. Oleh karena itu, Rojo meminta para pemain Blaugrana untuk terus berkembang lebih cepat. Kembali tampil di Europa League. Barcelona yang baru mengemas 4 poin membuat mereka terancam gagal lolos ke babak 16 besar. Saat itu banyak fans Blaugrana yang membanjiri akun Instagram Viktoria Plzen. Mereka meminta klub Republik Ceko itu untuk bisa menang di laga kontra Inter Milan. Pada laga itu juga Xavi meminta para pemain untuk melakukan nonton bareng. Sayangnya skuad Nerazzurri berhasil menang dengan skor 4-0. Kemenangan Inter Milan ini membuat langkah Barcelona harus terhenti di babak penyisihan grup. Mirisnya lagi di laga menghadapi Bayern Munchen, Blaugrana takluk dengan skor 0-3. Itu artinya Barcelona dipastikan turun kasta dengan bermain di kompetisi Europa League musim ini. Hal ini pun membuat Xavi Hernandez menyamai catatan buruk dari Louis van Gaal, yakni dengan membawa Barcelona tersingkir ke Europa League dalam 2 musim secara berturut-turut. Selain itu dengan kegagalan ini juga membuat nama La Liga harus tercoreng, sebab pada musim ini cuma Real Madrid saja yang dipastikan lolos ke babak 16 besar. Sementara itu 2 klub lainnya yakni Sevilla dan Atletico Madrid juga dipastikan gagal lolos. Xavi pun merasa pasrah dan gak mau menyalahkan siapapun atas kegagalan tersebut. Itulah ulasan kronologi lengkap tersingkirnya Barcelona dari Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa menjuarai Europa League musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.